Terima kasih kepada Mbak Nurul. Di sini saya akan melanjutkan poin 8 tentang metode atau teknik supervisi konseling, di mana ada dua metode dalam supervisi yang dapat dilakukan di sekolah. Metode tersebut adalah secara individual dan kelompok. Metode supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada konselor tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang konselor yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Yang kedua adalah metode supervisi kelompok. Adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada dua orang atau lebih, yaitu konselor-konselor yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Selanjutnya, poin kedua adalah teknik-teknik supervisi, di mana teknik pelaksanaan supervisi, program bimbingan dan konseling dapat menggunakan beberapa alternatif teknik supervisi, yaitu yang pertama, kunjungan kelas, yang kedua, observasi kelas, yang ketiga, kunjungan dan atau observasi dokumentasi ke ruang bimbingan, yang keempat, angket, dan yang kelima adalah wawancara. Selanjutnya, ada bermacam-macam teknik supervisi dalam upaya pembinaan kemampuan konselor yang meliputi pertemuan staf, kunjungan supervisi, bulletin, profesional, perpustakaan profesional, laboratorium kurikulum, penilaian konselor, demonstrasi bimbingan, dharma wisata, lokakarya, kunjungan antar kelas, bacaan profesional, survei masyarakat sekolah, di mana teknik-teknik supervisi tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Teknik individual yang meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, dan percakapan pribadi. Sedangkan teknik kelompok meliputi orientasi bagi guru-guru baru, rapat guru, studi kelompok antar guru, tukar-menukar pengalaman, lokakarya, diskusi, dan seminar. Di mana model supervisi bimbingan dan konseling meliputi infeksi, supervisi yang bersifat direktif, non-direktif, dan kolaboratif, supervisi yang bersifat demokratis. Selanjutnya, poin ke-9 adalah tahapan supervisi, di mana menurut Eldian Borders-Lowry-Elbron pada tahun 2005 menjelaskan tahapan proses supervisi, diantaranya procedural task dalam rangka kegiatan supervisi diawali dengan pembuatan kontrak antara supervisor dan supervisi. Dalam kontrak tersebut minimal harus ada yang pertama jumlah pertemuan, penjadwalan, dan mekanisme komunikasi jika ada perubahan jadwal. Yang kedua, kesepakatan mengenai format pengawasan yang digunakan. Yang ketiga, pemilihan sesi untuk melakukan pengawasan langsung ke supervisi. Yang keempat, hasil pengawasan yang berupa pengalaman didapatkan dari sesi yang diawasi. Selanjutnya, yang kelima, penjelasan perilaku profesional yang diharapkan dari supervisi. Yang keenam, menetapkan intervensi pendekatan yang digunakan. Yang ketujuh, penggunaan audio atau rekaman sebagai bahan yang diawasi, bentuk persetujuan konseling bahwa rekaman tersebut boleh dipakai sebagai bahan pengawasan. Yang kedelapan, supervisi mengetahui bagaimana mereka akan dievaluasi. Yang kesembilan, apa yang harus dilakukan supervisi jika menghadapi kasus darurat. Dan yang ke-10 adalah kesepakatan biaya per sesi. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah learning goal, yaitu melibatkan supervisi dalam mempelajari tujuan yang dicapai. Yang ketiga, relationship tasks, yaitu menjelaskan tugas-tugas prosedural, kontrak kerja, tujuan pembelajaran, dan sarana yang digunakan dalam proses pengawasan. Yang keempat, initial assessment of the supervised, dalam semua kegiatan membangun kontrak, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, mendiskusikan harapan dan harapan, memperkenalkan isu-isu multikultural. Supervisor memiliki kesempatan untuk membuat penilaian awal supervisi tersebut. Selanjutnya, poin ke-10 adalah contoh analisis kasus supervisi. Analisis kasus supervisi layanan bimbingan dan konseling SMK Negeri 6 Yogyakarta berbasis The Close to School Support Model. Model supervisi yang dikembangkan di Indonesia. Ada 4 poin. Yang pertama, tingkatan, dimensi, temuan fakta di lapangan, alternatif pemecah masalah.
Tingkatan pertama adalah central level, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dimensinya pengembangan kebijakan supervisi. Fakta lapangannya, para pengambil kebijakan tentang supervisi bimbingan dan konseling sudah memasukkan tentang pengembangan budaya mutu bimbingan dan konseling dalam pengembangan di level lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana kerja pegawai yaitu SKP, penilaian angka kredit yaitu PAK, serta instrumen-instrumen monitoring atau supervisi terhadap pelaksanaan program dan administrasi bimbingan dan konseling, di mana guru BK dituntut untuk menyusun program, melaksanakannya, serta melakukan evaluasi terhadap keduanya, bahkan sampai melakukan upaya pengembangan diri yang harus dilaporkan dan dimonitoring secara periodik. Alternatif pemecahan masalah yaitu para pengambil kebijakan hendaknya secara periodik memantau dan mengevaluasi pelaksanaan supervisi di lapangan. Adakah yang perlu dievaluasi lagi, dikembangkan, serta menyusun program yang dapat mendukung pengembangan mutu dan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, tingkatan yang kedua adalah regional level P4 TK Penjas dan BK Paruang Bogor. Dimensinya, persyaratan kompetensi, pola rekrutmen dan seleksi, evaluasi dan promosi, serta pelatihan supervisor atau pengawas. Fakta lapangan, persyaratan kompetensi, pola rekrutmen dan seleksi, evaluasi dan promosi, serta pelatihan terhadap jabatan pengawas juga belum mencerminkan perhatian yang besar terhadap pentingnya implementasi supervisi pada bimbingan dan konseling, yaitu supervisi administratif dan supervisi layanan bimbingan dan konseling. Belum semua daerah memiliki tenaga pengawas khusus untuk bimbingan dan konseling. Adapun alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama, aktivitas pelatihan dan instruksi dikembangkan dari metodologi supervisi yang dikembangkan melalui pendekatan perilaku atau the behavioral approach to counselor supervision, sehingga menghasilkan pengawas yang berkualitas dan berkompeten. Yang kedua, perekrutan pengawas sesuai dengan prosedur dan standar persyaratan ideal. Yang ketiga, penyusunan modul dan model pelatihan perlu melibatkan akademisi bimbingan dan konseling, dan dilakukan validasi ahli dan validasi media. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah distrik level, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Dimensi supervisi yang dilakukan oleh pengawas BK. Fakta lapangan, yang pertama, pengawas bimbingan dan konseling SMK hanya dapat melakukan supervisi sekolah 1 kali dalam semester. Yang kedua, perbandingan rasio pengawas dengan jumlah sekolah dan guru bimbingan dan konseling tidak ideal. Hanya ada 1 pengawas khusus BK yang juga masih merangkap sebagai pengawas sekolah. Yang ketiga, kualitas supervisi bimbingan dan konseling SMK sudah mencakup memenuhi syarat karena berlatar belakang pendidikan BK. Yang keempat, supervisi yang dilaksanakan cukup mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi perbaikan layanan bimbingan dan konseling dan peningkatan kemampuan profesi guru-guru bimbingan dan konseling. Namun akan lebih efektif lagi jika rasionya ditambah. Yang kelima, pengawas bimbingan dan konseling SMK dalam praktik supervisi sudah menggunakan prinsip pendekatan dan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Adapun alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama, dilakukan pendelegasian wewenang oleh pengawas BK kepada guru-guru bimbingan dan konseling yang memiliki kompetensi, prestasi kerja dan kualifikasi akademik S2 di setiap kecamatan atau korwil. Yang kedua, konsultasi sebagai suatu aktivitas pelaksanaan fungsi supervisi konselor ditampilkan di dalam berbagai konteks. Yang ketiga, procedural tasks dalam rangka kegiatan supervisi diawali dengan pembuatan kontrak antara supervisor dan supervisi, jumlah pertemuan, penjadwalan, dan mekanisme konstruksi jika ada perubahan jadwal. Yang keempat, perlu adanya kesepakatan mengenai format pengawasan yang digunakan dan pelajaran perilaku profesional yang diharapkan dari supervisi. Yang kelima, hasil pengawasan yang berupa pengalaman didapatkan dari sesi yang diawasi. Selanjutnya, tingkatan yang keempat adalah School SMK Negeri 6 Yogyakarta. Dimensi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Fakta lapangan, budaya paternalistik menjadikan guru tidak terbuka dan membangun hubungan profesional yang akrab dengan kepala sekolah. Guru menganggap mereka sebagai atasan,
Begitu juga sebaliknya, kepala sekolah menganggap guru sebagai bawahan. Inilah yang menjadi tidak terciptanya raport atau kedekatan hubungan yang menjadi syarat pelaksanaan supervisi. Yang kedua, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru bimbingan dan konseling masih sebatas formalitas sebagai bentuk pemenuhan administrasi. Adapun alternatif pemecahan masalahnya, yaitu initial assessment of the supervise dalam semua kegiatan membangun kontrak, mengidentifikasi tujuan layanan, mendiskusikan harapan dan harapan, memperkenalkan isu-isu multikultural. Supervisor memiliki kesempatan untuk membuat penilaian awal supervisi tersebut. Yang kedua, monitoring merupakan pangkalan dasar dari semua kegiatan supervisi konselor dan pemilihan sesi untuk melakukan pengawasan langsung ke supervisi. Contoh selanjutnya adalah analisis kasus evaluasi layanan bimbingan dan konseling SMK Negeri 6 Yogyakarta. Ada 5 aspek. Yang pertama, aspek yang dievaluasi, evaluator, temuan fakta di lapangan, substansi masalah, dan alternatif pemecahan masalah. Adapun aspek yang pertama adalah kinerja konselor. Evaluatornya pengawas. Fakta lapangan, evaluasi kinerja konselor yang dilakukan oleh pengawas dilaksanakan secara rutin dan sistematis sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun, jumlah pengawas khusus BK yang hanya satu membuat pelaksanaan evaluasi kinerja dirasa kurang maksimal karena tidak sebanding dengan jumlah guru yang dibimbing. Substansi masalah, kurangnya jumlah pengawas khusus BK yang ada di lingkungan kota Yogyakarta, bahkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling kurang maksimal. Alternatif pemecah masalah, perlu ditambahnya jumlah pengawas khusus BK yang ada di lingkungan kota Yogyakarta, khususnya di daerah istimewa pada umumnya. Evaluator yang kedua, kepala sekolah. Fakta lapangan, evaluasi kinerja konselor yang dilakukan oleh kepala sekolah masih bersifat hanya sebagai pemenuhan administratif saja, belum dilaksanakan secara maksimal. Substansi masalahnya, kepala sekolah tidak menyajikan data, fakta, dan informasi yang sebenar-benarnya, karena pelaksanaan supervisi belum dilakukan secara maksimal. Alternatif pemecah masalah, perlu dibuat standar performansi konselor dijadikan sebagai tolak ukur perbandingan yang mencakup lingkup pekerjaan konselor dalam bentuk program layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi dilakukan secara sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Selanjutnya, evaluator yang kedua adalah konselor. Kegiatan evaluasi kinerja konselor masih bersifat hanya sebagai pemenuhan administrasi saja, belum dilaksanakan secara maksimal. Substansi masalahnya, adanya ketakutan guru bimbingan dan konseling terhadap akuntabilitas. Alternatif pemecahan masalah, perlu disusun penetapan prosedur yang digunakan untuk memenuhi keefektifan kinerja konselor, berdasarkan kerangka program bimbingan dan konseling di sekolah. Evaluasi dilakukan secara sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah program BK. Evaluator yang pertama yaitu pengawas. Fakta lapangannya, pengawas bimbingan dan konseling sudah memiliki latar belakang pendidikan dari bimbingan dan konseling, sehingga dalam mengevaluasi pelaksanaan program BK sudah tercukupi dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi. Untuk substansi masalahnya tidak ada, dan
alternatif masalahnya juga tidak ada. Evaluator yang kedua adalah kepala sekolah. Fakta lapangan, kepala sekolah memiliki latar belakang pendidikan non-BK sehingga tidak memiliki kompetensi dalam bidang evaluasi program BK. Substansi masalah, kepala sekolah tidak memahami peran dan fungsi layanan bimbingan dan konseling. Seringkali penilaian dan feedback yang diberikan tidak sesuai dengan peran dan fungsi layanan bimbingan dan konseling. Adapun alternatif pemecah masalahnya, perlu disusun prosedur yang digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian dan keberfungsian program bimbingan dan konseling untuk memudahkan melakukan evaluasi. Evaluator yang ketiga adalah konselor. Fakta lapangan, instrumen evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah mengacu pada instrumen PKG khusus untuk guru BK serta instrumen supervisi yang dipakai oleh pengawas BK. Untuk substansi masalah dan alternatif masalahnya tidak ada. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah hasil. Evaluator yang pertama, pengawas. Fakta lapangan, titik fokus terbesar dalam melakukan supervisi masih dalam perencanaan dan pelaksanaan program BK. Untuk hasil kurang begitu mendapat perhatian yang besar. Pengawas hanya melihat sekilas terhadap hasil pelaksanaan program. Substansi masalah, pengawas bimbingan dan konseling kurang maksimal dalam mengevaluasi hasil. Alternatif pemecahan masalah, evaluasi melibatkan berbagai unsur yang profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Dituntut keterlibatan pihak-pihak yang benar-benar profesional dalam bidang bimbingan konseling secara keseluruhan. Menuntun umpan balik, feedback, dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Evaluator yang kedua, kepala sekolah. Fakta lapangan, kepala sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi hasil atau dampak layanan BK kepada peserta didik. Substansi masalah, perubahan perilaku yang terjadi sulit untuk diukur dengan menggunakan alat yang tersedia sampai sekarang. Alternatif pemecah masalah, evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Ini berarti perlu adanya kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan evaluasi. Evaluator yang ketiga adalah konselor. Fakta lapangan, perumusan kriteria keberhasilan evaluasi hasil atau dampak layanan BK kepada peserta didik yang tegas dan baku belum ada sampai saat ini. Substansi masalah, keberhasilan layanan bimbingan konseling diukur secara kualitatif dan tolak ukur keberhasilan layanan bimbingan konseling terhadap setiap peserta didik berbeda-beda, sehingga guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki integritas kepribadian yang baik akan mengalami kejenuhan dalam mensupervisi dampak layanan bimbingan konseling terhadap sejumlah konseli yang dilayani. Alternatif pemecahan masalah, jenis evaluasi pelaksanaan program ini diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bimbingan dan melalui peninjauan terhadap kegiatan itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Peninjauan evaluatif itu memusatkan perhatian pada efek-efek yang dihasilkan sesuai dengan tujuan-tujuan bimbingan yang dikenal dengan nama validasi produk atau validasi hasil. Jadi, untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan dari pelaksanaan program bimbingan di sekolah dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya di sini ada contoh instrumen supervisi, di mana bagian awal terdiri dari nama satuan pendidikan, alamat sekolah, satuan akreditasi, hari atau tanggal, yang terdiri dari 5 bagian, yaitu nomor, komponen unsur-unsur kegiatan, skor perolehan, ada atau tidak ada, dan keterangan. Komponen pertama adalah sarana atau prasarana yang terdiri dari pertama, jadwal supervisi BK, kedua, ruang khusus BK 8 meter x 7 meter, ketiga, program BK lengkap seperti tahunan, semester, bulanan, dan jadwal kegiatan. Yang keempat, buku panduan umum layanan BK berbasis kompetensi. Yang kelima, buku administrasi BK, penghubung, catatan kasus, dan penyelesaiannya. Yang keenam, silabus layanan BK dan satuan layanan. 7. Kohort siswa. 8. Evaluasi lengkap semester 1 dan semester 2. 9. Analisis lengkap semester 1 dan semester 2. 10. Tindak lanjut lengkap semester 1 dan semester 2.
Dan yang 11 laporan lengkap per semester per tahun. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah personil yang terdiri dari yang pertama, guru pembimbing berlatar belakang BK dan ada koordinatornya. Yang kedua, rasio guru pembimbing siswa memenuhi syarat, yaitu 1:150 atau 1:5 rombel. Yang ketiga, jumlah guru pembimbing. Yang keempat, jumlah siswa. Komponen yang ketiga adalah kegiatan bimbingan yang mencakup yang pertama, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah kegiatan layanan, yaitu yang pertama pelaksanaan layanan informasi, yang kedua pelaksanaan layanan orientasi, yang ketiga pelaksanaan layanan pembelajaran, yang keempat pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yang kelima pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran, yang keenam pelaksanaan layanan konseling kelompok, yang ketujuh pelaksanaan layanan konseling individual dilaksanakan dengan terencana, yang kedelapan keterlibatan dalam pengembangan diri atau pembiasaan. Yang kelima adalah kegiatan pendukung, yang terdiri dari yang pertama aplikasi instrumen BK seperti psikotes, angket, non-tes, dan tes. Yang kedua penyelenggaraan himpunan data, pribadi siswa, prestasi, observasi, absen siswa, catatan kejadian yang lengkap. Yang ketiga penyelenggaraan kompetensi kasus, yang keempat penyelenggaraan kunjungan rumah, dan yang kelima pernah melaksanakan alih tangan kasus. Selanjutnya, komponen yang keenam adalah evaluasi, analisis, tindak lanjut, dan laporan. Yang pertama adalah evaluasi lengkap, penilaian proses layanan dan penilaian hasil layanan, segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Yang kedua adalah analisis dan tindak lanjut lengkap semester 1 dan semester 2. Yang ketiga, laporan semester dan laporan tahunan. Di akhir disertakan dengan skor jumlah, di mana skor tersebut ada 4 bagian. Yang pertama, 4 baik sekali, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Kemudian di akhir disertakan dengan kesimpulan dan saran, dan juga tanda tangan dari pengawas, kepala sekolah, dan koordinator BK. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.